Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Randy Yoga Saputra dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin membawakan sebuah presentasi yang berjudul Literasi Digital untuk Anak-anak. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari literasi digital itu sendiri. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, komunikasi dan informasi dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dengan konten digital, memahami informasi serta berpartisipasi dalam masyarakat digital. Selanjutnya, kita juga harus memahami ada beberapa faktor penting dalam membangun literasi digital anak itu sendiri. Di sini ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama yaitu faktor tentang pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal itu? Dan kenapa harus ada pendidikan formal itu? Sekolah itu seharusnya menyediakan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi digital. Bukan hanya perpustakaan saja, tetapi juga literasi yang menggunakan perangkat digital seperti komputer ataupun laptop. Ini juga termasuk pelatihan bagi guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan menyediakan akses ke perangkat digital. Yang kedua, peran orang tua. Di sini peran orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing anak-anak mereka menggunakan teknologi secara bijak. Mereka harus menjadi contoh dalam penggunaan media sosial dan internet. Jadi di sini orang tua sangat berperan penting karena mereka adalah acuan dari anak-anak mereka sendiri. Faktor yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan di luar jam sekolah seperti klub teknologi atau workshop coding dan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan digital mereka. Ekstrakurikuler ini biasanya yaitu seperti ekstrakurikuler komputer, di mana anak-anak diajarkan untuk cara menggunakan perangkat komputer. Yang terakhir atau yang keempat ialah kesadaran terhadap risiko digital, di mana anak-anak perlu diajarkan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan internet, termasuk cyberbullying, privasi dan keamanan data. Ini penting untuk membangun sikap kritis terhadap informasi yang mereka temui secara online. Jadi di sini kita juga perlu menjelaskan risiko digital terhadap anak-anak kita supaya tidak dengan mudah menyebarluaskan data pribadi yang dapat mengakibatkan bocornya data privasi. Selanjutnya, implementasi literasi digital di sekolah, yaitu terdapat 3. Yang pertama, sarana fisik. Yang kedua, program komprehensif. Dan yang terakhir atau yang ketiga, integrasi kurikulum. Kita bahas yang pertama yaitu sarana fisik. Sarana fisik menyediakan lingkungan belajar yang dilengkapi dengan teknologi modern seperti komputer, tablet, dan akses internet, yaitu adalah hardware seperti komputer, tablet, dan lainnya. Yang kedua yaitu program komprehensif, mengimplementasikan program literasi digital yang sesuai dengan berbagai kelompok usia dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, integrasi kurikulum, mengintegrasikan literasi digital ke dalam berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang penggunaan teknologi dalam konteks akademi. Berikutnya yaitu contoh praktisnya. Dalam video tentang penggunaan literasi digital di sekolah dasar, dijelaskan bahwa strategi yang dapat diterapkan meliputi ada 3, yaitu membangun ruang kreatif, mengadakan pelatihan, dan yang terakhir menggunakan platform belajar online. Contoh praktis yang pertama yaitu membangun ruang. Di sini yang dimaksud yaitu membangun ruang kreatif, makerspace di sekolah yang memungkinkan anak-anak berinteraksi dengan teknologi. Jadi lebih memperkenalkan teknologi dan perangkat kepada anak-anak agar mereka dapat membangun ide kreatif mereka masing-masing.
Contoh praktis yang kedua yaitu mengadakan pelatihan. Di sini yang dimaksud atau yang ditujukan kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi digital. Jadi bukan hanya sekedar murid atau anak-anak yang belajar tentang literasi digital, melainkan guru-guru juga harus melakukan pelatihan tersebut. Contoh praktis yang ketiga yaitu platform belajar. Di sini yang dimaksud dengan platform belajar yaitu menggunakan pembelajaran online seperti Google Classroom untuk mengajarkan siswa secara berkolaborasi secara digital. Sebenarnya sudah pernah menggunakan seperti Google Classroom pada saat COVID-19. Mungkin dapat digunakan kembali untuk anak-anak di zaman sekarang. Untuk pekerjaan rumah bisa diganti dengan Google Classroom. Oke, kesimpulannya, membangun literasi digital pada anak-anak adalah investasi penting untuk masa depan mereka. Dengan pendekatan yang tepat dari sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak dapat belajar bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka dalam pendidikan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga digital yang kompeten di era modern ini. Menurut teman-teman, apakah literasi digital untuk anak-anak itu penting?